Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk beribadah kembali online pada hari ini di minggu kedua di bulan Juli 2020. Sekarang mari saatnya kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Sebelum kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Kayak mengucap syukur Tuhan, mungkin pada hari ini Tuhan kami masih boleh Tuhan bersama-sama beribadah Tuhan walaupun online ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di setiap rumah kami Tuhan. Kau hadir Tuhan di setiap keluarga kami ya Bapa. Biar Tuhan jamahan-Mu Tuhan ada atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kasih-Mu Tuhan melimpah Tuhan untuk keluarga-keluarga kami di tempat ini ya Bapa. Sekarang Tuhan kami ingin memuji menyembah Engkau ya Bapa. Biar Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, jiwa ini Bapa untuk memuji Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Pada jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu dari pertama. Katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku, serupa gambaran-Mu, karena kasih-Mu padaku. Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Biar musik saja yang penyembahan, mari kita sembah Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami mau sembah Kau Bapa. Biar Tuhan pujian kami merupakan pujian yang sempurna Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan di rumah kita sembah Tuhan. Mari rasakan kehadiran Tuhan di rumah. Mari rasakan kasih Tuhan mengalir setiap kita. Sebab Dia hadir di tempat, sebab Dia hadir di rumah engkau. Mari serahkan segala kekhawatiran, sebab Dia Allah yang mulia. Dia telah korbankan tubuhnya untuk dosa-dosa kita. Dia telah tebus segala dosa-dosa kita dan kekhawatiran kita. Dia telah sembuhkan apa yang menjadi penyakitmu, apa yang menjadi masalahmu. Mari katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Ya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu, kami mau menyembah sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang mulia, sebab Dia Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau lah Allah yang mulia ya Bapa. Kau tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun di hari-hari sulit ini ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus ada Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau amat baik ya Bapa. Tuhan, sekarang saatnya kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan
Engkau siapkan hati kami ya Bapa, Engkau siapkan telinga kami ya Bapa. Kami ingin Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami ingin Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah baik Tuhan untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagu lagi ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari yang pertama. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau Allah yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku takkan takut. Tak akan ku takut. Tak akan ku gentar. Sebab Kaulah imanku. Sebab Kaulah Tuhan kami. Tak akan ku ragu. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kami masih bisa tetap percaya di dalam kuat kuasa-Mu. Kami masih bisa terus mengingat-ingat dan berharap kepada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar pengurapan-Mu yang mengajar setiap kami, Kau yang memberkati setiap kami yang mendengar, baik hamba-Mu juga yang menyampaikan. Biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami terus belajar lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami dengar setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sampai selamat jumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Ya, bersyukur saudara, kita masih tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita terus berdoa supaya waktu demi waktu kita lalui sampai nanti kita kembali bisa ibadah bertatap muka. Mari Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Ya, Lukas 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Di situ perikopnya adalah pelita tubuh. Ayat 33 saya akan bacakan buat saudara. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema firman Tuhan, ya saya kasih tema terjebak keinginan mata. Ya Bapak Ibu, saudara, hari-hari ini ya ada banyak orang yang mungkin sudah haus dan lapar ya saudara untuk bepergian, mungkin sudah rindu untuk pergi ke mall, mungkin sudah rindu untuk pergi refreshing karena sekian lama ya sejak bulan Maret kita agak sedikit terhambat untuk aktivitas kita di pekerjaan, ya mungkin di tempat-tempat bisnis, ya barangkali sampai tempat-tempat refreshing, tempat-tempat hiburan, semua sedang mengalami yang namanya goncangan-goncangan ya, sehingga tidak semua orang bisa untuk melakukan itu hari-hari ini. Nah saudara, ada banyak orang yang seringkali terjebak ya dalam keinginan mata. Ya seperti kata firman Tuhan ayat 34 dari Lukas 11 tadi, matamu adalah pelita tubuhmu. Saudara, kemarin 2 minggu ya yang lalu atau minggu kemarin juga saya sampaikan dengan tema firman Tuhan ya tentang mengeluh. Lalu minggu yang kemarin saya sampaikan juga tentang jangan khawatir ya. Itu diakibatkan dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dari keinginan-keinginan mata kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang terjebak dalam keinginan-keinginan mata, tetapi sesungguhnya belum tentu itu menjadi kebutuhan saudara dan saya. Tetapi kita terjebak dalam keinginan itu. Kalau saudara ingat bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, kita buka saja firman Tuhan di Kejadian pasal yang ketiga, ya supaya kita lebih jelas melihatnya apa yang terjadi ketika orang terjebak dalam keinginan mata, saudara. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan kembali bacakan firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika seseorang terjebak ya di dalam keinginan-keinginan daging, keinginan mata, itu sesungguhnya ada aktor di belakangnya. Mungkin orang seringkali jangan suka nyalahin iblis gitu ya. Memang ada peran kita di dalamnya, betul saudara. Ada peran manusia di dalamnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga orang sering bilang dari mata turun ke hati. Tetapi ada aktor di belakangnya. Kalau saudara lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ya adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman supaya pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, firman Tuhan dibolak-balik, firman Tuhan dipelintir ya. Padahal Tuhan tidak pernah melarang manusia makan seluruh buah yang ada di dalam taman itu, hanya dikecualikan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis memutarbalikkan pernyataan itu. Lalu saudara, manusia masih dalam keadaan sadar, sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, iblis terus berusaha saudara supaya manusia tertarik, manusia terjebak, manusia tersedot, terhisap oleh apa yang dilakukan dan direncanakan oleh iblis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Seringkali saudara ya kita juga terjebak dalam keinginan-keinginan mata sehingga kita jatuh ke dalam dosa tanpa disadari, karena kita
ajak sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kita masuk dalam jebakan iblis. Tidak ada orang yang jatuh dalam dosa dalam kondisi yang tiba-tiba saudara ya dengan sadar dia lakukan itu tanpa ada awal asal mulanya. Biasanya didahului oleh hal-hal yang mungkin sederhana, hal-hal yang sepele. Ya seperti ular ini juga, iblis ini juga terus melakukan godaan-godaan. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati, kata ular, kata iblis. Tetapi Allah mengetahui, ayat yang kelima, bahwa pada waktu kamu memakannya, ya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini saudara, daya tarik godaan iblis, ya, membuka mata manusia dan ditempatkan satu janji keuntungan, yaitu kemuliaan yang besar. Ya, sehingga manusia mulai tergoda dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika itu menggoda pikiran perempuan itu, manusia itu, maka manusia mulai berpikir apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dijanjikan itu menjadi keuntungan buat dia. Ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat, nah mata mulai diarahkan kepada tawaran-tawaran iblis. Perempuan itu melihat, tentu melihat dengan mata Bapak Ibu, bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, ketika seseorang terjebak di dalam dosa, biasanya dosa itu akan menyeret orang lain juga. Tidak hanya dilakukan seorang diri, tidak hanya dikenakan atau dinikmati sendiri, tapi biasanya menyeret orang lain juga, membawa orang lain juga jatuh ke dalam dosa. Apapun itu saudara, dosa akan melahirkan dosa, dosa akan melahirkan dosa. Oleh sebab itu saudara, kita jaga hari-hari ini keinginan mata kita, supaya jangan sampai mata kita dikelabui oleh iblis, dijebak oleh tipu daya iblis, sehingga kita terhisap di dalamnya dan kita mulai mengambil peran iblis itu saudara. Iblis adalah aktor di belakang setiap kejatuhan manusia. Nah apa saudara yang mungkin membuat manusia itu silau, mata manusia itu silau bahkan gelap? Bisa jadi saudara, yang pertama memang karena kebutuhan hidup. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam peristiwa kejatuhan manusia pertama, saya tidak melihat kejatuhan manusia itu atau kesilapan mata manusia itu bahkan sampai gelap matanya karena kebutuhan hidup. Saya tidak lihat itu saudara. Kenapa? Karena semua sudah disediakan Allah. Tuhan berfirman semua pohon-pohon buah makanan ini boleh dimakan. Artinya manusia ada di dalam kecukupan, manusia bahkan ada di dalam kelimpahan. Tidak ada unsur kebutuhan hidup di dalam situ. Manusia sudah dipenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi toh manusia jatuh di dalam dosa. Ada banyak orang saudara, sekalipun kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, tetapi tetap saja jatuh ke dalam dosa. Ya, tadi saya bilang mungkin yang pertama karena kebutuhan hidup. Ada banyak orang juga yang jatuh karena kebutuhan hidup. Mungkin urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil, urusan hanya makan minum, soal perut, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Hanya uang 1.000, 2.000 rupiah bisa jadi orang saling bunuh saudara. Ya, kita pernah dengar kejadian tukang parkir tusuk yang lain gitu kan, hanya berebut soal uang demi kebutuhan hidup. Tetapi kalau kita lihat manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, itu tidak ada latar belakang kebutuhan hidup. Apa yang melatar belakangi saudara manusia jatuh ke dalam dosa? Matanya mulai melihat ya silau dengan kemuliaan, dengan hawa nafsu. Ya,
Ada banyak orang yang kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, tetapi hawa nafsunya mulai minta dipuaskan. Dia ingin melihat hidupnya lebih baik daripada orang lain. Melihat orang lain lebih mulia daripada dia, dia mulai ingin lebih mulia daripada apa yang dia lihat. Begitu juga tawaran iblis kepada manusia pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ditawarkanlah di situ, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu godaan di dalam hawa nafsu manusia untuk menempatkan dirinya sepertinya menjadi lebih mulia dari apa yang dia rasakan. Nah saudara, mari hari-hari ini Bapak Ibu, ya, sambil kita berdoa untuk lewati masa-masa sukar ini saudara. Dan ketika nanti kita masuk ke dalam masa-masa yang mungkin sudah kembali dalam keadaan baik, kita sudah mempersiapkan diri kita. Jangan kita silau, mata kita silau kepada kebutuhan hidup. Jangan mata kita silau kepada hawa nafsu. Jangan mata kita silau kepada kemuliaan. Bahkan mata kita menjadi gelap. Kita melakukan segala perkara, menghalalkan segala perkara untuk tujuan-tujuan hidup kita, ya, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara ingat bagaimana ketika Yesus dicobai iblis. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Kita diajarkan bagaimana kita bisa menang dari godaan. Tidak seperti manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa ketika dia dicobai. Yesus menteladankan kepada saudara dan saya bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengadakan perlawanan ketika ada cobaan, ada godaan yang dihadapi. Perempuan manusia pertama itu menghadapi cobaan dari iblis dan dia jatuh. Yesus mengajarkan kepada kita lewat apa yang terjadi ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus dibawa oleh iblis naik ke gunung. Dan saudara, saat itu Yesus ada kebutuhan hidup. Saya mau katakan kenapa ada kebutuhan hidup? Karena firman Tuhan bilang lalu laparlah Yesus. Ya, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang keempat itu, setelah Yesus berpuasa, Yesus lapar. Artinya ada kebutuhan hidup, ada kebutuhan perut. Sehingga iblis tahu betul apa yang harus dilakukan. Dan dia tawarkan, kalau engkau Allah, kalau engkau Tuhan, engkau pasti sanggup mengubah batu menjadi roti untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan saat itu ketika Yesus sedang lapar. Tetapi saudara, kalau kita lihat bagaimana apa yang diperkatakan Yesus, kita buka saja firman Tuhannya, Lukas pasal yang keempat, saudara. Lukas pasal yang keempat, ya, dikatakan di situ, lalu berkatalah iblis, ayat yang ketiga, ya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tetapi sekali lagi saudara, sekalipun Yesus ada kebutuhan hidup, pada waktu itu dia lapar, tetapi Yesus menjawab, ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya Bapak Ibu, Yesus sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu landasan dari hidupnya, sehingga iblis tidak mampu untuk menggoda, untuk menjebak dia dengan keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan mata. Dan iblis tidak berhenti sampai di situ. Saudara perhatikan cara tipu daya iblis itu. Iblis tidak akan berhenti menghancurkan saudara. Iblis tidak akan berhenti menggoda saudara. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menjebak saudara, untuk saudara jatuh ke dalam dosa. Ketika Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu iblis kembali lagi saudara berusaha untuk mencoba membawa Yesus naik ke tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ayat yang kelima dikatakan, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Saya mau katakan betapa kurang ajarnya iblis saudara. Dia tahu Yesus itu Tuhan.
Dia tahu Yesus itu anak Allah. Dia tahu Yesus itu Allah. Dan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Dunia dan seisinya itu milik Dia. Tetapi dia berusaha memutarbalikkan firman. Dan dia berkata, kata iblis di situ kepadanya, ayat yang ke-6, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Memang saudara, iblis diberikan hak, iblis diberikan kuasa oleh Tuhan atas dunia ini. Tetapi segala sesuatunya tetap milik Tuhan. Yesus yang sebagai Allah adalah pemilik dan otoritas ada di dalam tangannya. Tetapi iblis berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya, berikutnya, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara, perkataan ini mengingatkan kepada kita semua, tidak ada orang yang kebal dosa. Iblis selalu menggoda siapa saja, baik jemaat juga kepada pendeta-pendeta, saudara. Ya, ada banyak pendeta-pendeta juga yang silau dengan kemuliaan, bukan karena kebutuhan. Lihat orang lain, pendeta lain punya power, punya kuasa dalam pelayanan, ya dia juga ingin seperti itu, saudara. Bahkan kalau kita pernah lihat di tayangan-tayangan YouTube, saudara, ada yang merekayasa, ya, rekayasa kesembuhan hanya untuk popularitas, hanya untuk kemuliaan jasmani, supaya dikenal. Tujuannya apa? Bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk dagingnya sendiri, mendatangkan keuntungan. Orang memberikan sumbangan, orang memberikan uang untuk memperkaya diri. Dan kita lihat latar belakang hidupnya, dia hidup mewah-mewah. Sementara dia berkhotbah dengan orang-orang yang biasa, yang mungkin penghasilannya tidak seberapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia, kita harus tetap berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Ya, tidak ada yang kebal dengan dosa. Karena firman Tuhan ini menegaskan sekali lagi, ya, aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Artinya ketika orang terjebak di dalam keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, dia sudah ada di dalam rencananya iblis untuk menjatuhkan dia dalam dosa dan mempermalukan Tuhan. Ayat yang berikutnya saudara dikatakan di situ, ya, ayat yang ke-7 dikatakan jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Tapi sekali lagi saudara, Yesus tidak dapat ditipu. Yesus tidak dapat dijebak oleh kuasa kegelapan. Yesus berkata, ayat yang ke-8 dikatakan di situ, ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, sebab memang Tuhanlah satu-satunya yang layak disembah. Ya. Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Sekali lagi iblis mencoba Yesus 3 kali. Yesus dicobai, Yesus dibawa naik ke bumbungan bait Allah, dan di situ iblis bilang, kalau engkau, ayat yang ke-10, ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Yesus disuruh menjatuhkan diri dari bait Allah. Kadang-kadang saudara, orang terpancing, tergoda, khususnya pendeta-pendeta tergoda melakukan manifestasi kuasa Allah karena tantangan-tantangan, tuntutan-tuntutan dunia, ya, sehingga dia mau masuk ke dalam satu kondisi jebakan-jebakan iblis. Saya ingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan, kalau kita dipakai Tuhan untuk berdoa bagi orang lain, kalau orang itu sakit dan disembuhkan, itu bukan karena saudara dan saya, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Kalau saudara diperlengkapi dengan kuasa Allah, itu bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Kita harus terus tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau, bukan masuk dalam jebakan iblis.
Oleh sebab itu saudara, jangan pernah kita terjebak dengan keinginan mata. Karena mata kita melihat apa yang baik bagi orang lain, itu juga harus berlaku buat kehidupan kita, sehingga bahkan kita ingin lebih dari orang lain. Dan itu akan membawa kita ke dalam dosa. Jebakan-jebakan iblis itu akan menjatuhkan saudara dan saya. Lalu bagaimana saudara? Ya, kita bisa terlepas atau kita tidak terjebak dari godaan iblis itu. Kita buka lagi firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Iya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia. Saudara, ini kunci kalau kita sungguh-sungguh mau bebas atau kita tidak terjebak oleh keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging kita. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Paulus mengingatkan kepada kita semua, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini, dari penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ya, kalau keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata kita ikuti, hawa nafsu kita ikuti, artinya kita sudah keluar dari kehendak Bapa. Siapapun kita, pendeta sekalipun, kalau orientasinya sudah keinginan daging, ya mencari keuntungan pribadi, itu bukan lagi Bapa yang dipermuliakan, tapi dia sudah masuk dalam jebakan iblis karena dia mengikuti keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging, hawa nafsunya. Ya, ayat berikutnya, dan dunia ini sedang lenyap, ayat 17, dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu yang pertama saudara, supaya kita tidak terjebak dalam keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu kita. Jangan kita mengasihi dunia ini. Artinya kita orientasinya tidak boleh berfokus kepada keinginan-keinginan dunia ini, ya, yang memuaskan hawa nafsu kita. Lalu kita mulai mengalihkan perhatian kita. Kita buka mata kita tertuju kepada Tuhan. Baik mata jasmani saudara maupun mata rohani saudara. Mari tertuju kepada Tuhan. Seperti kitab Mazmur. Ya, saudara boleh baca nanti Mazmur 123 ayat yang kedua, dikatakan di situ, seperti mata hamba laki-laki, ya, memandang mata tuannya. Atau kita baca saja saudara Mazmur 123. Ya, kita baca firman Tuhan supaya lebih lengkap perkataan Mazmur ini saudara. Mazmur 123 dikatakan ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba para perempuan, hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita, mata saudara dan saya, ya, memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai ia mengasihani saudara dan saya, mengasihani kita. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita ada kebutuhan hidup, jangan kita melihat orang lain. Ya, orang sering bilang rumput tetangga itu lebih hijau. Itu akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Lihat tetangga beli kulkas, kita iri. Kita mulai menyalahkan suami. Lihat tuh si Pak Joko, ya, beli kulkas baru. Kita kulkasnya sudah bau busuk, udah 20 tahun gak pernah diganti, diservis lagi gitu ya, gak diganti-ganti. Pak Joko lihat 3 pintu, ya, bahkan pintunya bisa dibuka dari belakang. Wah, ini luar biasa, saudara, kulkasnya yang luar biasa ini berarti ya. Iri, timbul keinginan-keinginan daging saudara, dan mulai menyalahkan.
Lihat tuh, ya Pak Joko beli mobil baru. Kita dari dulu pakai motor butut, nggak pernah naik mobil. Mulai saudara terjebak dengan keinginan-keinginan daging. Hati-hati kalau kita sudah mulai seperti itu, mata kita mulai tertuju kepada keinginan-keinginan duniawi, maka kita sedang jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini, kita tidak boleh mengasihi dunia ini dengan keinginan-keinginan yang ada di dalamnya. Tetapi mulai yang kedua, perhatikan mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya kalau itu kebutuhanmu, Tuhan pasti sediakan. Amin Bapak Ibu. Kalau itu kebutuhan saudara, saya percaya Tuhan pasti bertanggung jawab atas kebutuhan saudara. Tetapi kalau itu keinginan-keinginan dagingmu, mari hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan ada keinginan-keinginan daging, hawa nafsu yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi marilah kita tujukan pandangan kita, mata kita tujukan kepada Tuhan. Sampai Ia mengasihani, sampai Tuhan mengasihani saudara dan saya. Kalau itu menjadi doa kita hari-hari ini, mari terus tetap ada di dalam doa. Supaya mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihani saudara dan saya. Jadikan firman Tuhan itu pelita, seperti kata Mazmur 119 itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kalau mata kita tertuju kepada firman Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, saya percaya saudara, jalan kita akan diluruskan. Jalan kita menjadi terang. Mata saudara, mata jasmani, mata rohani saudara menjadi terang. Sehingga kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Mataku tertuju kepadamu. Biar mata setiap saudara, saya, kita semua ditujukan kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku. Serahkan kepada Tuhan. Apapun kebutuhanmu hari ini, datang kepada Tuhan. Mungkin kebutuhan hidup saudara, ekonomi, kebutuhan buat anak-anak. Saudara jangan melihat orang lain. Jangan mata saudara ditujukan melihat hal-hal yang duniawi. Tetapi mari arahkan pandangan matamu kepada Tuhan. Seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihi saudara dan saya. Terus berdoa, jangan jemu berdoa, dan tujukan mata jasmani dan mata rohanimu hanya kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan pelita dan terang bagi jalan saudara, sehingga saudara tidak terjebak dalam keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan jasmani. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Setiap kita mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, sehingga engkau tidak khawatir, sehingga engkau tidak mengeluh dalam menjalani kehidupan ini, karena engkau punya pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pimpin kami Tuhan, masuk rencana-Mu. Kalau engkau mengambil sikap untuk terus sungguh-sungguh ada dalam rencana Tuhan, hari ini Tuhan berkenan atas hidup saudara. Besarkan kerajaan Tuhan. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
hatimu ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi yang diberkati ini. Biar setiap kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya mata kami tertuju kepadamu. Mata jasmani maupun mata rohani kami arahkan kepada Engkau Tuhan. Sampai Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu terang bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang ada di rumah diberkati, suami istri diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang ada di rumah sakit ketika engkau sedang menderita sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari tempat ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kasih Tuhan, ada mujizat, ada kebaikan Tuhan buat hidupmu. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Dan arahkan matamu hanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami tidak mengasihi dunia ini Tuhan, tapi kami mengasihi Engkau. Kami terus menjadikan firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, di rumah masih semangat, amin. Ada sukacitanya, amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari tim multimedia. Terima kasih telah berpartisipasi dalam ibadah minggu ini. Pengumuman untuk ibadah minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng agar kita semua tidak ketinggalan untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu,
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus diingatkan Tuhan untuk kami menjaga mata kami. Biar mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Mata kami hanya melihat hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani. Hanya Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Roh Kudus yang membantu setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami menjaga mata kami dengan benar. Untuk tidak silau dengan dunia ini. Tidak silau dengan kemegahan dunia. Tidak silau dengan apapun juga Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan mata kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu, buat seluruh jemaat Tuhan. Terus dikuatkan, terus dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan di hari-hari akhir ini Tuhan. Terus setiap kami dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap menyongsong kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa buat seluruh kehidupan umat Tuhan. Terus dipelihara senantiasa dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala hal Tuhan. Kau menyertai umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Engkau memelihara, menyertai, dan Tuhan segera lalukan bangsa kami dari virus corona ini Tuhan. Juga bagi bangsa-bangsa, Tuhan juga segera lalukan virus ini Tuhan. Bila iman umat-Mu, iman seluruh jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, terus dikuatkan, terus diteguhkan Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Terus berikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Karena kami melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Yang kami layani adalah Tuhan kami yang hidup, yang terus memelihara hidup seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan terus memimpin gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus berikan kami kerendahan hati, berikan kami kesatuan hati, terus mempermuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biar tangan kuat kuasa Tuhan memelihara hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, memberkati suami istri, berkati anak-anak, berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan berlaku buat kehidupan umat-Mu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terima dari berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.